Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafni Zahra. Saya berasal dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Banda Aceh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian arus dan gelombang. Apa yang dimaksud dengan arus? Arus adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan intensitas, atau pergerakan gelombang panjang. Arus memiliki peranan penting dalam memodifikasi cuaca dan iklim di dunia. Arus permukaan laut umumnya digerakkan oleh angin yang bekerja pada permukaan laut. Angin cenderung mendorong lapisan air di permukaan laut dalam arah gerakan angin. Tetapi, karena pengaruh rotasi bumi atau pengaruh gaya atau tidak bergerak, searah dengan arah angin tetapi dibelokkan ke kanan dari arah angin di belahan bumi utara dan dari kiri di belahan bumi selatan. Arus yang dibangkitkan angin ini kecepatannya berkurang dengan bertambahnya kedalaman dan arahnya berlawanan dengan arah arus di permukaan. Apa yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang adalah pergerakan air dan turunnya air dengan arah tegak lurus. Permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin-angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak atau bukit dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Arus air laut, pergerakan laut, pergerakan yang terjadi di lautan dikategorikan sebagai gelombang pasang surut dan arus. Arus seperti aliran air sungai dalam lautan. Arus mewakili volume yang teratur dalam jalur dan aliran tertentu. Arus horizontal dan vertikal. Lapisan air laut dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan campuran, yang biasa disebut dengan lapisan paling atas. Yang kedua lapisan termoklin, yaitu lapisan tengah. Yang ketiga lapisan air dalam atau lapisan yang terdapat paling bawah di dalam permukaan laut. Yang membuat air bergerak atau arus yaitu panasnya matahari atau suhu kepadatan. Selanjutnya ada angin, gravitasi, dan kekuatan gaya sekunder yang mempengaruhi arus mengalir. Selanjutnya ada jenis-jenis arus. Yang pertama arus permukaan, yaitu kedalamannya di atas 400 meter di lautan, sekitar 10% dari semua air di lautan. Selanjutnya ada arus air dalam atau arus termal. Kedalamannya yaitu di bawah 400 meter dan membentuk sekitar 90% lautan. Pentingnya arus laut yang bergerak atau melayang bagi organisme, larva ikan, plankton, ubur-ubur, dan hewan lainnya yaitu sebagai yang pertama menyebarkan populasi, yang kedua gerakan memungkinkan pembuahan eksternal, yang ketiga membawa oksigen pencampuran nutrisi air, yang keempat membawa polutan atau limbah, transportasi cuaca atau iklim yang mempengaruhi panas. Selanjutnya manfaat arus dan gelombang bagi ekosistem laut. Yang pertama ada sebagai ketersediaan nutrisi, yang kedua tempat pengangkutan telur dan larva ke areal pembibitan, yang ketiga distribusi dan kelimpahan kehidupan laut. Selanjutnya ada jenis-jenis arus. Yang pertama, arus Ekman ialah arus yang dipengaruhi oleh angin. Yang kedua, arus termohalin ialah arus yang dipengaruhi oleh densitas serta gravitasi. Yang ketiga, arus pasut adalah arus yang dipengaruhi oleh adanya pasut. Yang keempat, arus geotropis adalah arus yang dipengaruhi oleh adanya gradien tekanan mendatar.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.